Pak Haji, masih belum makan kan Pak Haji? Ah iya, sama aja. Buat kita berdua nih loh. Iya. Gimana nih? Udah lama nih. Sibuk banget nih kayaknya Pak Haji. Iya lagi banyak kerjaan Pak. Sampai Ini lupa makan ya? repot-repot nih bawa makanan nih. Nggak apa-apa, giliran dong. Kan biasanya Pak Haji yang traktir saya ya. Makasih loh Pak. Wah, kenapa Pak Haji? Sakit kepala ya? Iya nih, udah 1 tahun ini kepala saya sakit Pak. Hilang timbul. Sama, saya juga sering kayak gitu Pak Haji. Masa? Iya. Saya Punya- sampai sekarang kayak gitu. Punya obatnya nggak Pak? Saya sih sempet cari di internet dan sampai sekarang saya konsumsi rutin sih. Apa namanya Pak biasanya ke apotek? Saya bawa nggak ya? Ini saya selalu bawa nih. Nih. Obat apa nih Pak? Ya, saya nggak tahu ya, saya beli di internet, tapi ya lumayan lah, manjur lah. Tapi aman ya Pak? Sampai saat ini sih nggak ada masalah sih saya. Bahkan saya kalau lagi sakit banget minum 2 sekali 3 kali. Kayaknya bagus. Udah coba nanti saya coba. Iya, coba ambil aja Pak, saya masih stok di rumah. Ini kita makan dulu habis itu saya coba makan obat ini Pak. Alhamdulillah makasih banyak loh Pak. Ayo, ayo, ayo. Waduh, Pak Haji. Pak Dandi gimana Pak? Sehat Pak? Duduk. Di sini juga Pak Haji ya? Iya, lagi ngerjain tugas Pak. Iya, Udah kerjaan banget. Kerjaan lagi ya sama nih, Pak. Pak Haji, gimana nyari kepalanya kemarin? Kan katanya waktu itu sempat nyari kepala kan? Iya Pak. Aduh, alhamdulillah nih sekarang sih penyakit kepala udah hilang Pak. Emang hebat banget itu obatnya. Tapi kenapa ya Pak ya? Akhir-akhir ini telinga saya tuh jadi kayak ngedenging Pak. Terus kalau misalnya orang atau bos saya tuh ngomong tuh kadang-kadang itu kurang denger. Kenapa ya Pak ya? Oh iya, kemasukan air nggak tuh? Ah enggak Pak, saya nggak pernah berenang, nggak pernah masukin air ke telinga. Kenapa itu terus-terusan kayak gitu? Enggak sih, tapi kadang-kadang ngeganggu aja Pak. Nih sekarang nih, udah mulai ada lagi nih Pak nih. Apa mending kita kontrol aja atau periksain aja ke dokter THT ya? Di mana Pak? Bapak tahu? Dokter Saya THT. ada sih rekomendasi dari teman saya. Gimana kalau ntar sore beres kerjaan kita berangkat ke dokter aja? Boleh deh, Ya. anterin saya Pak. Oke, ayo. Makasih loh Pak. Iya, Kita kerja dulu. iya, ayo. Bapak Haji. Oh, udah nih. Sudah. Dengan Pak Haji Suparman? Iya betul dong saya. Oh iya. Pak Haji Suparman usianya berapa tahun Pak? Sekarang saya 32 tahun tuh. Ya, Pak Haji, gimana? Ada yang bisa saya bantu? Jadi gini dok, telinga saya ini gak nyaman dok, sudah 2 minggu ini tuh kayak terasa berdenging dok. Itu mengganggu pekerja saya. Oke, untuk telinga yang kanan atau yang kiri? Dua-duanya dok. Kayaknya ya dua-duanya. Dua-duanya ya. Sebelumnya saya ingin nanya untuk pekerjaan Bapak apa ya? Saya ini pegawai swasta. Sebagai swasta ya. Di tempat kerjanya sering mendengar yang suara-suara berisik atau bising? Kalau di tempat kerja saya sih nggak ada sih dok. Nggak ada. Nggak ada bisik atau bisik. Mohon maaf sebelumnya Bapak punya penyakit lain seperti darah tinggi, gula, atau kolesterol tinggi? Alhamdulillah sih selama ini saya nggak ada pernah punya sakit seperti itu. Sehat-sehat aja. Sehat aja ya. Untuk obat-obatan apakah ada yang sering Bapak konsumsi? Untuk obat-obatan kayaknya sih bentar dok, waktu itu 4 bulan sebelum ini tuh saya suka sakit kepala dok. Saya itu dapat rekomendasi obat dari teman saya gitu nih. Jadi selama 4 bulan ini saya minum obat itu dan enak sih dok. Oh iya, obatnya obat apa? Kalau boleh saya Sebentar, saya tuh bawa ini dok obatnya dok. Oh, aspirin ya Pak ya? Betul. Bapak minum aspirin ini terus-terusan atau bagaimana caranya? Terus-terusan karena waktu kemarin tuh 4 bulan ini suka sakit kepala terus gitu. Gitu, sehari berapa kali minum obat? Sehari ini 3 kali 1 tablet, kadang-kadang terakhir itu bisa 4 kali 3 tablet malah kata teman saya boleh. Gitu, saya tahunya begitu dok. Oke, kalau begitu kita lakukan pemeriksaan sebentar ya Pak Haji ya. Nah, nanti mungkin saya akan periksa pakai teropong di telinganya. Kemudian setelah itu kita lakukan pemeriksaan penunjang seperti audiometri dan juga wamek. Bapak setuju? Setuju. Yuk kita ke ruang pemeriksaan. Bapak
Bapak saya akan periksa OAE ya. Nanti alat ini akan masuk ke telinga Bapak. Rasanya agak kurang nyaman. Bapak, sekarang kita akan lakukan pemeriksaan audiometri ya. Akan pasangkan headset di telinga Bapak. Nanti akan ada suara-suara. Kalau misalkan Bapak mendengar satu suara, mohon diklik tombol yang ini. Bapak mengerti? Mengerti dong. Baik Pak Haji, jadi tadi setelah kita lakukan pemeriksaan audiometri dan OAE, dari hasil audiometrinya ini hasilnya Bapak kesimpulannya adalah adanya gangguan dengar derajat ringan sensorineural atau saraf di derajat ringan di kedua telinganya, dan terutama ada penurunan pendengaran di frekuensi yang tinggi. Kemudian dari hasil OAE-nya tadi saya lihat juga ada penurunan pendengaran di frekuensi yang tinggi juga. Jadi kesimpulannya memang di sini Bapak terdapat gangguan dengar derajat ringan di frekuensi yang tinggi yang diakibatkan karena obat-obatan yang Bapak pakai, atau kita sebut diagnosisnya adalah ototoksik. Jadi untuk saat ini mohon diberhentikan dulu untuk pemakaian obat-obatannya. Ototoksik, gangguan pendengaran karena obat. Apa itu ototoksik? Keadaan terjadinya kerusakan pada telinga dalam yang diakibatkan oleh paparan obat-obatan. Ototoksik dapat disebabkan oleh berbagai jenis obat. Contohnya, antibiotik seperti streptomisin, dihidrostreptomisin, neomisin, gentamisin, dan kanamisin. Juga disebabkan oleh obat-obat diuretik seperti furosemid, bumetanid, dan juga asam etraksinid. Obat-obatan anti malaria seperti quinin, kloroquine, dan hidroksikloroquine, obat-obatan kemoterapi seperti karboplatin dan cisplatin, dan juga asam salisilat atau yang sering kita kenal dengan nama aspirin. Tanda dan gejala dapat ditemukan telinga berdenging, gangguan keseimbangan, dan gangguan pendengaran. Pencegahan dapat dilakukan dengan selalu menggunakan obat-obatan sesuai anjuran dokter, dan apabila menggunakan obat-obatan yang berisiko menyebabkan ototoksik, dilakukan tes pendengaran terlebih dahulu. Pengobatan, segera stop penggunaan obat di luar anjuran dokter, dan juga segera hubungi dokter untuk mendapatkan rehabilitasi pendengaran. Ada yang ingin Bapak tanyakan? Berarti dok, untuk keluhan teman saya ini itu diakibatkan oleh obat yang sempat saya berikan sebelumnya ya? Betul Bapak. Jadi untuk saat ini tidak boleh lagi menggunakan obat tanpa resep atau anjuran dari dokter ya Pak. Baik. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Sudah cukup ya? Sudah cukup dok. Jadi saat ini Bapak tidak boleh lagi menggunakan atau mengkonsumsi obat-obatan tanpa resep atau anjuran dari dokter ya Pak. Baik dok. Kalau itu obat yang kemarin dikonsumsi mohon di stok ya Bapak ya. Bapak nanti di rumah tolong diperhatikan lagi suara mendengingnya ya Pak ya. Apakah berkurang atau tidak? Lebih baik nanti dibuat catatan perkembangannya dari keluhan Bapak ini per harinya. Nanti 1 minggu kemudian Bapak kontrol untuk kita lakukan evaluasi. Baik dok. Terima kasih dok. Sama-sama Pak. Terima kasih dok.